Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita kembali akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amos pasal 5 ayat 7 sampai ayat 13. Melawan perkosaan keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa minggu terakhir ini perenungan kita sebagai warga Gemim secara intens menyoroti pelaksanaan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari. Maka berbagai tema-tema penting diangkat untuk menjadi perenungan bersama sebagai warga gereja. Di antaranya ada tema mengenal dan cerdas memilih pemimpin, ada tema hidup taat menurut hukum, ada juga tema waspada terhadap persepakatan gelap, dan tema perenungan kita kali ini adalah bersama Tuhan melawan ketidakadilan. Kita harus memahami bahwa salah satu tujuan pelaksanaan pemilu adalah untuk melahirkan pemimpin yang punya kapasitas, integritas, pemimpin yang takut akan Tuhan, dan punya hati yang tulus dan jalan yang lurus, serta dia punya cita-cita untuk berjuang melawan praktek-praktek ketidakadilan. Sebab saudara-saudara, ketidakadilan akan membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi seseorang yang menjadi korban ketidakadilan itu. Nah, ketidakadilan menjadi isu yang sangat relevan untuk terus dibicarakan sampai hari ini. Karena secara faktual, praktik ketidakadilan masih menjadi persoalan serius yang harus disikapi. Dan gereja kemudian terpanggil untuk berjuang dan selalu bersikap kritis agar keadilan boleh menjadi bagian dari semua orang. Karena Tuhan Allah selalu berpihak kepada orang yang lemah dan tertindas, dan Tuhan Allah akan memurkai para pelaku ketidakadilan. Maka berdasarkan bacaan kita, yaitu dalam Amos 5 ayat 7 sampai 13, di sini kita melihat gambaran kemarahan Allah atas praktik ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemimpin di kerajaan Israel Utara, yang waktu itu dipimpin oleh Raja Yerobeam II. Yerobeam II adalah raja yang cakap. Ia berhasil memajukan ekonomi kerajaan Israel Utara, sehingga di masa itu umat berada di zaman keemasan atau kita sebut sebagai Golden Age. Namun sangat-sangat disayangkan bahwa kemakmuran yang seharusnya dirasakan semua rakyat ternyata hanya dirasakan segelintir orang. Ternyata kondisi ini telah disalahgunakan oleh kaum-kaum elit, para petinggi, para pemimpin-pemimpin di kerajaan Israel Utara, sehingga terjadilah kesenjangan dan ketidakadilan yang kemudian menyebabkan ketertindasan dan kesengsaraan orang-orang yang kecil dan lemah. Dan ternyata tidak hanya keadaan sosial yang mengalami kemunduran atau masalah saat itu. Peribadatan umat juga mulai mengalami pergeseran dan kemerosotan. Mulai terjadi penyimpangan dalam
hal beribadah. Ibadah kepada Tuhan kini hanya menjadi satu rutinitas atau formalitas, sehingga mereka tidak lagi peka dan kritis terhadap berbagai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat itu. Sebaliknya, karena ibadah telah menjadi sangat formalitas, tanpa makna, tanpa arti, maka mereka cenderung berkompromi dengan segala bentuk ketidakadilan dan penyimpangan moral yang terjadi. Nah, tentu saja perilaku ini tidak bisa dibiarkan. Untuk itu Tuhan Allah memakai Nabi Amos untuk menyampaikan berita peringatan dan penghukuman bagi para pemimpin yang berbuat jahat. Sebab perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu sangat dibenci oleh Allah. Dan saat ini mari kita lihat tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan para pemimpin saat itu, sehingga Tuhan menjadi marah terhadap mereka. Yang pertama, mereka mengubah keadilan menjadi ipu atau pahit, sehingga keadilan yang sifatnya menyenangkan, menggembirakan, menjadi sangat mengerikan. Oleh karena para pemimpin yang seharusnya memberi keadilan, justru mereka sendirilah yang mengubah keadilan itu menjadi ketidakadilan, sehingga membawa kepahitan dan kesengsaraan. Yang kedua, mereka menghempaskan kebenaran ke tanah. Kebenaran seharusnya menjadi sesuatu yang ditinggikan, diberi nilai yang tinggi, dihormati. Tapi mereka mengempaskan kebenaran itu ke tanah. Jadi ini mau menggambarkan bahwa di mata mereka kebenaran tidak lagi penting, tidak lagi memiliki nilai atau arti. Yang ketiga, mereka membenci kepada orang yang memberi teguran. Dan yang keempat, mereka keji kepada orang yang jujur dan yang berkata dengan tulus ikhlas. Kemudian mereka juga disebut menginjak-injak orang yang lemah. Mereka mengambil pajak gandum dari mereka, di mana gandum itu adalah hasil dari usaha orang-orang yang lemah yang dimiliki oleh mereka untuk mempertahankan hidup. Pada akhirnya mereka mengenakan pajak. Mereka diminta untuk memberi bagian kepada para pemimpin-pemimpin yang ada. Maka ini adalah satu bentuk dari praktik pemerasan yang dilakukan oleh para pemimpin terhadap orang-orang yang lemah. Kemudian mereka membuat orang benar terjepit, yang menerima suap dan yang mengesampingkan orang miskin. Itulah gambaran-gambaran kejahatan yang mereka lakukan yang sangat tidak diterima oleh Tuhan Allah. Perbuatan-perbuatan mereka itu menjadi dosa yang begitu serius, sebab mereka itu bertindak semena-mena dengan memperkosa keadilan, kepercayaan yang diberi untuk memimpin, berkuasa, mereka salah gunakan untuk menindas dan menyengsarakan orang lain. Mereka yang seharusnya memimpin dengan adil dan jujur, tetapi pada kenyataannya jauh dari praktik keadilan dan kejujuran. Akibatnya terjadi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya menggunakan kekayaan untuk membeli keadilan dengan menyuap para penegak hukum, sehingga dampaknya adalah yang salah dijadikan benar dan yang benar dijadikan salah. Dan Amos mau memperingatkan mereka juga bahwa siapapun yang berbuat jahat dan melakukan ketidakadilan, maka mereka akan berhadapan dengan Tuhan Allah. Di ayat 8 dan 9 bacaan kita, Amos mengingatkan mereka tentang kedudukan Tuhan sebagai pencipta dan penguasa, bahwa dialah yang membuat bintang Kartika dan bintang Belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam, dan seterusnya. Jadi Tuhan yang adalah pencipta dan penguasa langit dan bumi, Dia yang akan menimpakan kebinasaan kepada mereka yang berbuat tidak adil. Dan Amos juga menyoroti bahwa sekalipun mereka telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, hasil dari ketidakbenaran dan ketidakadilan, maka kamu tidak akan mendiaminya. Meskipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah dari hasil memperkosa keadilan dan menindas yang lemah dan miskin, maka kamu juga tidak akan bisa menikmati
anggur itu. Jadi peringatan ini begitu serius dan begitu keras, tidak main-main. Maka dari sini kita juga belajar bahwa ternyata hasil yang diperoleh dari kejahatan, ketidakadilan, diperoleh dari hasil dari perampasan, ketidakjujuran, itu tidak akan kita nikmati. Tidak juga akan menjadi berkat bagi kita, tetapi bagi orang lain. Sebab cepat atau lambat, itu semua materi-materi yang kita dapatkan, kita peroleh karena ditempuh dengan jalan-jalan yang jahat, maka itu akan diambil oleh Tuhan cepat atau lambat. Umat diingatkan akan murka Allah yang menyala-nyala pada hari Tuhan, hari di mana penghukuman ditimpakan kepada para pelaku ketidakadilan dan kejahatan. Untuk itu, agar para pemimpin terhindar dari murka Tuhan, maka mereka juga diajak oleh Nabi untuk mereka mencari Tuhan, kembali ke jalan yang benar, beribadah dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam kebenaran dan keadilan. Sebab kehendak Tuhan dapat dipatuhi dengan baik apabila umat kembali mengenal dan menyembahnya dengan benar. Karena itu, ajakan Amos di pasal 5 ayat 4-6 itu adalah kunci seluruh dari pemberitaannya. Karena bagi Amos, dengan mencari Tuhan dan memperbaiki relasi dengannya, maka para pemimpin kerajaan Israel Utara akan luput dari hukuman Allah. Dan supaya ada tujuan lain juga, di mana kalau relasi mereka dengan Tuhan menjadi baik, maka tentu keadilan itu akan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudaraku, hidup kekristenan kita tidak hanya diukur dan dilihat ketika kita beribadah, membaca Alkitab, kita memberi persembahan. Tapi hidup kekristenan itu akan diukur dari semua yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Apakah kita bersikap adil terhadap orang lain atau tidak? Apakah kita melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi yang jahat? Sebab apa artinya kita terlihat begitu saleh, tetapi ternyata dalam hidup sehari-hari kita yang kuat menindas yang lemah, kita yang punya banyak uang melakukan praktik suap sana-sini, sehingga orang yang lemah, yang berjuang untuk mendapatkan keadilan menjadi pihak yang akan dirugikan. Maka kekristenan adalah pola hidup yang harus selalu tampak dalam hidup setiap hari. Jadi, saudara-saudara, mari kita pastikan hidup kita selalu menunjukkan keberpihakan kepada orang yang benar, dan kita selalu mau memperjuangkan keadilan di mana saja kita ada. Kita menolong orang yang lemah dan tidak berdaya, bukan sebaliknya. Kita memanfaatkan orang-orang yang lemah, yang kecil, untuk mengambil keuntungan daripadanya. Jadilah orang yang adil. Kita memulai bersikap adil tentu dari diri kita sendiri. Sebab bagaimana mungkin kita menuntut orang lain berbuat adil kalau kita sendiri belum mempraktekkan sikap keadilan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk itu mintalah pertolongan Tuhan agar kita dapat melakukan segala sesuatu dengan adil. Lakukanlah apa yang adil dan benar. Tahap demi tahap, step by step, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Dimulai dari diri kita sendiri, kemudian di dalam keluarga, di dalam kehidupan jemaat, dan dalam hidup bermasyarakat. Dan penting untuk kita ingat di sini bahwa Allah adalah Allah yang membela orang yang diperlakukan tidak adil. Allah adalah Allah yang akan bangkit melawan pelaku ketidakadilan, dan Dia akan memihak kepada orang yang tertindas. Jadi barang siapa melakukan praktik ketidakadilan, maka sesungguhnya dia sementara berhadapan dengan Allah. Sebab Allah selalu ada bersama dengan orang yang lemah dan yang tertindas. Kiranya Tuhan akan selalu bersama kita dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Amin.